Cek, oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat apapun itu ketika kalian melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kelas 12 MIPA 1, 2, 3 yang saya ajar ya. 12 MIPA 1, 2, 3 ini saya menyajikan sebuah video penjelasan atau video pembelajaran yang bisa kalian dengarkan, bisa kalian amati, bisa kalian lihat untuk materi kompetensi dasar yang pertama, yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, nanti ini ada saya buat part ya, part 1, part 2, part 3, part 4 sampai 4 part yang kompetensi dasar ini. Karena cukup panjang penjelasannya. Ini saya buat jam berapa ini? Setengah 10. Saya buatnya setengah 10 karena ada kendala tadi, suara tidak kerekam di Fastone ya, saya pakai Fastone. Screen recordnya nggak terekam, jadi saya ngutak-ngutak dulu. Ini baru bisa. Nah, langsung saja untuk part yang pertama ini sebagai pendahuluan. Kemarin kompetensi dasarnya bunyinya bagaimana ya? Ada yang mencatat? Pastinya harus ada yang mencatat karena kemarin kan sudah saya tampilkan untuk kompetensi dasar. Jadi di KD 3.1 ini menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain PKI Madiun, kemudian Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, kemudian ada APRA, ada Gerakan 30 September PKI, ada Diasis, ada RMS, ada PRRI, Parmesta. Nah, nanti saya buat 4 bagian, 4 part, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian dari pemberontakan atau pergolakan-pergolakan itu bisa kita bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan latar belakangnya ya. Yang pertama, pergolakan berkaitan ideologi. Nanti di video ini akan kita bahas. Kemudian pergolakan berkaitan kepentingan, pergolakan berkaitan sistem pemerintahan. Jadi ada 3 macam pergolakan. Kalau dikategorikan ada 3 kategori. Berdasarkan ideologi, berdasarkan kepentingan, dan berdasarkan sistem pemerintahan. Nah, ini 3 part. Yang satunya apa? Yang satunya nanti kita akan bahas dari konflik menuju integrasi. Jadi kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa serta teladan tokoh-tokoh persatuan. Ya, ini part yang terakhir nanti, part yang keempat. Nanti akan saya buatkan 4 bagian, 4 video. Jadi bisa kalian perhatikan. Nah, langsung saja. Yang termasuk ke dalam jenis pemberontakan berdasarkan atau adanya perbedaan ideologi kira-kira apa saja ya? Kira-kira apa saja? Apakah Andiasis? Apakah PRRI Perpesta? Apakah Darul Islam? Apakah PKI Madiun? Nah, kita cek. Nah, kira-kira yang menjadi pemberontakan karena adanya perbedaan ideologi apa? Ada 3 pergolakan akibat perbedaan ideologi. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, yang pertama, pemberontakan PKI Madiun 1948 atau yang bisa sebut dengan FDR. Ada sebutannya lain, yaitu FDR, Front Demokrasi Rakyat. Nah, kita bagaimana penjelasannya? Nah, pemberontakan PKI Madiun itu terjadi di tahun 1948. Tepatnya di tanggal 18 September 1948. Musso, salah seorang pentolan komunis yang baru pulang dari Rusia, tiba di Indonesia dan memproklamirkan negara Soviet Indonesia, Madiun.
di Madiun. Jadi memproklamasikan negara Soviet Indonesia di Madiun tanggal 18 September 1948. Ya. Nah, PKI kemudian juga membentuk Front Nasional ya, tanggal 18 September ini memproklamasikan. Nah, Musso tidak menjadi tokoh utama dalam pemberontakan PKI Madiun 1948. Nanti ada yang namanya Amir Syarifuddin. Nah, nanti ada fotonya, saya jelaskan di situ saja. Kemudian Presiden Soekarno meminta rakyat Indonesia agar memilih, pilih ikut Republik atau pilih ikut PKI. Nah, ini Soekarno menawarkan ikut Republik atau ikut PKI. Nah, yang ketiga kronologisnya, pemerintah Indonesia melancarkan operasi militer di Madiun dan berhasil menggagalkan atau mengakhiri pemberontakan Madiun di Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun Indonesia. Bagaimana akhir pemberontakan PKI? Ya, akhirnya dengan operasi militer, Musso berhasil ditangkap, kemudian nanti Amir Syarifuddin juga ditangkap. Kita berbicara tentang tokoh-tokohnya. Jadi begini, kenapa Amir Syarifuddin dan Musso ini berkolaborasi dalam melakukan pemberontakan di Madiun 1948? Oke, kita berbicara tentang Musso. Musso salah satu pentolan komunis. Tadi sudah saya sebutkan, dia baru tiba dari Rusia setelah mendalami komunis di Rusia. Indonesia mendapatkan kemerdekaan atau berhasil merebut kemerdekaan. Musso kembali ke Indonesia, bertemu dengan Amir Syarifuddin. Kalau kalian masih ingat materi di kelas 11, Amir Syarifuddin pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Nah, ketika Amir Syarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri, perjanjian apa yang pernah dilakukan Amir Syarifuddin? Kalau masih ingat, perjanjian Renville. Nah, perjanjian Renville itu dilakukan di masa Amir Syarifuddin menjabat Perdana Menteri. Nah, saat perjanjian Renville, kalau kalian masih ingat, hasilnya itu sangat-sangat merugikan bangsa Indonesia. Mengapa? Karena wilayah Indonesia semakin dipersempit. Jadi wilayah Indonesia kalau masih ingat di perjanjian Renville, kalau di perjanjian Linggarjati kan Sumatera, Jawa, Madura. Nah, di perjanjian Renville kemudian Jawa terbagi, ibu kota Jakarta menjadi bagian Belanda dan memaksa pemerintah Republik Indonesia mengasingkan mengganti ibu kotanya di Yogyakarta. Jadi Jakarta dikuasai sama Belanda, sebagian Jawa Tengah, bagian utara di pesisir itu masuk ke dalam wilayah kekuasaan Belanda. Jadi Jawa itu terpotong-potong. Ya, terpotong-potong. Ini yang nanti mengakibatkan banyak kekecewaan terhadap perjanjian Renville. Nah, karena perjanjian Renville inilah Amir Syarifuddin kemudian tergantikan. Ya, Amir Syarifuddin tergantikan. Amir Syarifuddin dianggap gagal dalam perjanjian Renville, kemudian digantikan oleh Muhammad Hatta, Perdana Menteri Muhammad Hatta. Jadi Muhammad Hatta pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Nah, Amir Syarifuddin yang merasa kecewa terhadap Indonesia, kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat. Ya, Front Demokrasi Rakyat ini menjelma menjadi partai oposisi. Mungkin oposisi sudah tahu ya, oposisi ini kontrol terhadap pemerintahan. Jadi Amir Syarifuddin ini kan golongan kiri, orang kiri. Orang kiri bisa dikatakan sosialis, komunis, itu orang-orang kiri atau golongan-golongan kiri. Nah, ketika golongan kiri ini tersingkir di dalam pemerintahan, Amir Syarifuddin merasakan kecewa, kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat di bulan Februari 1948. Jadi 1948 Amir Syarifuddin mendirikan FDR, Front Demokrasi Rakyat.
Dan kemudian bertemu dengan Musso memproklamasikan negara Soviet Indonesia Madiun di tanggal 18 September 1948. Jadi apa latar belakangnya? Latar belakangnya kedua tokoh ini memanfaatkan gejolak yang terjadi ketika Belanda melakukan agresi militernya, kemudian memanfaatkan situasi pemerintahan Indonesia yang belum stabil dan menginginkan berdirinya sebuah negara yang berdasarkan paham komunis. Jadi kedua tokoh ini berkeinginan membuat sebuah negara karena Amir merasa tersingkir dari pemerintahan, sedangkan Musso mempunyai cita-cita mendirikan negara Soviet, maka kedua tokoh ini berkolaborasi mendirikan sebuah negara berdasarkan paham komunis di Madiun 1948. Nah, jadi pemberontakan PKI Madiun ini kalau kalian pelajari lebih dalam, PKI Madiun ini sampai juga dampaknya ke Blora, dampaknya sampai ke Cepu. Jadi Cepu ini kan pusat minyak ya, jadi para buruh minyak ini terpapar, kalau sekarang bahasanya terpapar ya, atau tergabung dalam pasukan komunis. Jadi orang-orang buruh-buruh minyak di Cepu itu tergabung dalam komunis Madiun. Jadi Blora itu termasuk ke dalam zona merah komunis Madiun 1948. Nah, Amir Syarifuddin sendiri nanti kemudian dapat tertangkap dan akhirnya dihukum mati ya. Amir Syarifuddin tertangkap di daerah Grobogan, daerah Purwodadi bagian utara, daerah mana ya? Berati atau mana itu daerah situ. Jadi Amir Syarifuddin tertangkap di daerah sana. Nah, kemudian pemerintah Republik Indonesia melakukan operasi militer dan berhasil menggagalkan atau membubarkan atau menangkap simpatisan PKI Madiun 1948. Jadi latar belakangnya karena keinginan merubah ideologi negara, kemudian tokohnya ini tokoh sentralnya ada Amir Syarifuddin dan Musso, dan akhir atau upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan adalah operasi militer. Itu pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan Partai Komunis pertama ketika Indonesia sudah merdeka adalah 1948. Kemudian nanti pemberontakan PKI yang kedua itu terjadi di 1965. Nah, kenapa kok nanti PKI dilarang di Indonesia? Karena dia sudah dua kali, ya. Satu kali kemudian masih diberikan ruang dalam berpolitik orang-orang komunis. Kedua kalinya juga mengalami pemberontakan dan akhirnya menjadi partai terlarang. Kalau sebelum Indonesia merdeka, PKI juga pernah melakukan pemberontakan di masa pemerintah kolonial Hindia Belanda. Oke, kita berlanjut di pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Ya, harus tahu ya, DITII. Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Nah, siapa tokohnya? Ini mirip siapa? Ini memiliki darah Blora. Nah, namanya Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Dia kelahiran Cepu. Ini Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ini ada cerita unik. Jadi Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ini satu kelompok gimana ya, berteman. Jadi Musso tadi komunis, kemudian Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ideologi Islam, dan Soekarno ideologi nasionalis ya. Jadi ketiga tokoh ini itu berteman. Sebetulnya mereka itu berteman. Ketiga tokoh ini berteman ketika
mereka indekos di Surabaya. Ya, jadi ketika mereka indekos di Surabaya. Jadi dia itu satu guru, ya, satu guru, tapi ideologi mereka berbeda-beda. Ideologi mereka berbeda-beda. Soekarno ideologinya nasionalis, kemudian Kartosoewirjo ideologinya Islam, dan Musso ideologinya komunis. Siapa sosok atau guru dari ketiga tokoh ini yang berhasil mencetak tiga orang besar? Ya, tiga orang besar yang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Yang pertama, gurunya bernama adalah HOS Cokro Aminoto atau Haji. Jadi kamu harus tahu bukan HOS Cokro Aminoto, bukan host. Kalau host itu pembawa acara. HOS itu apa? Haji Umar Said Cokro Aminoto, Bapak Bangsa. Jadi tokoh ini, Haji Umar Said Cokro Aminoto ini mencetak tiga tokoh besar. Musso, ideologi komunis, Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo, ideologinya Islam, dan Soekarno, ideologinya nasionalis. Tiga sahabat, tiga pertemanan ini, tiga orang ini berteman, tapi memiliki pemikiran dan pandangan yang berbeda-beda. Dan di kemudian hari, ya terpaksa mereka harus berhadapan demi mempertahankan apa yang mereka yakini. Nah, pemberontakan DITII tidak terlepas dari perjanjian Renville juga. Nah, kalau tadi Amir Syarifuddin menekan Renville, Amir Syarifuddin menghasilkan atau membuat perjanjian Renville itu terjadi atau hasilnya sangat mengecewakan Amir Syarifuddin. Nah, yang dibuat kecewa salah satunya adalah Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo yang memaksa daerah Jawa Barat, daerah Pasundan itu menjadi wilayah Belanda, bukan wilayah Republik. Jadi Sekar Maji Kartosoewirjo ini berkedudukan di Jawa Barat, merasa kecewa karena Jawa Barat menjadi wilayah kolonial Belanda, dan akhirnya Kartosoewirjo memproklamasikan sebuah negara berdasarkan ideologi Islam yang kemudian dikenal dengan Darul Islam, dan pasukannya namanya Tentara Islam Indonesia. Ini menjadi latar belakangnya, kecewa terhadap perjanjian Renville yang membuat Jawa Barat menjadi wilayah Belanda. Nah, daerah operasinya atau daerah pemberontakannya itu ada di Jawa Barat. Darul Islam Tentara Islam Indonesia diproklamasikan Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo itu pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan tentaranya bernama Tentara Islam Indonesia. Ini Kartosoewirjo ini merupakan tokoh dari Partai Masyumi. Nanti Partai Masyumi dibubarkan karena di masa Soekarno Masyumi dekat dengan pemberontakan DITII ini nanti. Nah, Darul Islam Tentara Islam Indonesia bukan hanya bergolak di wilayah Jawa Barat saja. Ternyata banyak sekali tokoh-tokoh yang menaruh perhatian atau menaruh simpati terhadap proklamasi Darul Islam yang diproklamirkan oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Tokoh yang pertama ada di Jawa Tengah, namanya Amir Fathah. Amir Fathah ini melakukan pemberontakan di wilayah Tegal, di Jawa Tengah, di wilayah Tegal. Kemudian ada tokoh lagi yang juga di Jawa Tengah bernama Kiai Sumolangu. Kiai Sumolangu ini memimpin angkatan umat Islam atau AUI di wilayah Banyumas. Jadi selain Amir Fathah, di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahfudz atau yang dikenal dengan Kiai Sumolangu. Ya, karena
banyak sekali ya kekecewaan para tokoh-tokoh di Indonesia ketika perjanjian Renville itu ditandatangani atau perjanjian Renville itu dihasilkan. Jadi isinya sangat merugikan bangsa Indonesia. Nah, itu tadi di Jawa Tengah. Kemudian di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar. Kahar Muzakar ini tokoh militer. Ya, jadi Kahar Muzakar ini tokoh militer. Ketika agresi militer, Kahar Muzakar ini berperang di Jawa. Ya, berperang di Jawa dan mengomandani Komando Grup Sulawesi Selatan yang markasnya ada di Yogyakarta. Merasa kecewa atas kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, maka Kahar Muzakar ini kemudian bergabung atau kalau istilahnya membaiat Kartosoewirjo sebagai imam Darul Islam dan tergabung dalam DITI Jawa Barat. Jadi Jawa Barat pusatnya nanti ada di Jawa Tengah sebagai provinsinya, kemudian di Sulawesi Selatan, nah kemudian di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ya, Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini membentuk pasukan yang diberi nama KRIYT atau Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas. Ini juga mengalami kekecewaan di dinas militer. Jadi Amir Fattah, kemudian Kahar Muzakar, Ibnu Hajar, ini tokoh-tokoh yang mendapatkan kekecewaan kedinasan militernya, dan anak buahnya mengalami kekecewaan dari kebijakan pusat karena adanya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ini para tokoh-tokoh militer. Kemudian yang terakhir ada Aceh. Aceh ini dipimpin oleh Daud Bereh, seorang ulama. Apa yang menyebabkan Daud Bereh bergabung dengan DITI Kartosoewirjo? Karena Nanggro Aceh Darussalam itu statusnya dijanjikan akan menjadi daerah istimewa atau provinsi sendiri. Tapi dalam perjalanannya pemerintah pusat mengingkari itu dan Aceh berada di bawah provinsi Sumatera Utara. Jadi masa awal kemerdekaan Aceh itu dijanjikan menjadi provinsi sendiri. Tetapi karena kebijakan pemerintah pusat, Sumatera Utara, Aceh itu tergabung dalam provinsi Sumatera Utara. Ini yang mengakibatkan Daud Bereh merasa kecewa terhadap pemerintah pusat dan bergabung dengan atau membaiat DITI atau membaiat Kartosoewirjo menjadi imam DITI. Jadi ini adalah wilayah-wilayah yang bergolak karena pemberontakan DITI. Ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan ada di Aceh. Ini pemberontakan DITI. Nah, untuk penumpasannya sendiri, pemberontakan DITI oleh pemerintah ada yang menggunakan operasi militer dan ada yang menggunakan cara damai. Nah, Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo itu berhasil dibujuk oleh pemerintah Indonesia. Untuk Kartosoewirjo ini berhasil ditangkap oleh militer. Kalau yang berhasil dibujuk adalah Daud Bereh. Jadi penumpasan pemberontakan DITI, penumpasan pemberontakan DITI di Jawa Barat itu menggunakan
operasi yang diberi nama Operasi Bharatayuddha. Nah, Operasi Bharatayuddha ini tidak berhasil untuk menangkap Kartosoewirjo, dan penangkapan Kartosoewirjo berhasil dengan operasi namanya Pagar Betis. Jadi di Gunung Geber di Jawa Barat itu dikepung. Jadi gunungnya dikepung militer dan sipil untuk mempersempit ruang gerak pasukan Kartosoewirjo atau Tentara Islam Indonesia ini. Jadi ada dua, yaitu Operasi Bharatayuddha dan Operasi Pagar Betis. Nah, jadi Kartosoewirjo berhasil ditangkap dalam operasi Pagar Betis di tahun 1962 dan akhirnya mendapatkan hukuman mati. Ini sangat menyedihkan ya. Gimana ya? Hukuman mati dijatuhkan pada Kartosoewirjo ketika temannya sendiri, Soekarno, menjabat sebagai presiden. Ini sebuah mungkin mereka berdua kalau bertemu pasti sedih ya, pastinya teringat ketika mereka belajar bersama di Surabaya di kediaman Cokroaminoto. Sahabatnya sendiri bertentangan atau berada di kubu yang berseberangan, dan akhirnya di tahun 1962 berhasil ditangkap Kartosoewirjo dan dijatuhi hukuman mati. Nah, ini pemberontakan DITII. Sedangkan yang melakukan dengan cara damai itu adalah DITII di Aceh, Daud Breh itu berhasil, yang kemudian berhasil dibujuk oleh pemerintah Indonesia agar kembali ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjutkan untuk ini pemberontakan gerakan 30 September PKI. Ini sering kalian tonton ya filmnya. Nah, latar belakangnya apa? Latar belakangnya di masa demokrasi terpimpin, di masa Soekarno, ada dua kekuatan besar, dua kekuatan politik besar, yaitu Angkatan Darat dan PKI. Nah, dua kubu ini mengalami persaingan yang sangat ketat, yang sangat kuat di perpolitikan Indonesia. Ini persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam percaturan politik Indonesia. Nah, di tanggal 30 September 1995, pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat anti komunis. Ya, Letnan Kolonel Untung Sutopo, tentara yang berhasil dibujuk atau yang bersimpati kepada Partai Komunis Indonesia. Nah, penumpasannya menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka, kemudian merebut gedung RRI sebagai kantor berita, dan merebut kantor pusat telekomunikasi, serta membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Jadi PKI ini sepak terjangnya itu berhasil menginfiltrasi atau berhasil menyusup di tubuh Tentara Nasional Indonesia, di tubuh TNI. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh dalam TNI yang terpengaruh oleh Partai Komunis Indonesia dan bersimpati. Salah satunya adalah ini Letnan Kolonel Untung Sutopo. Nah, upaya penumpasannya pada saat itu Pangkostrat Jenderal Soeharto, Pak Soeharto itu, Presiden Soeharto itu menjabat sebagai Pangkostrat, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, memerintahkan
Sarwo Edi Wibowo pada saat itu berada di Kopassus atau RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, diperintahkan untuk mengamankan kantor-kantor atau fasilitas-fasilitas vital seperti RRI, Radio Republik Indonesia. Karena apa? Karena ketika jalur komunikasi atau jalur informasi itu dikuasai oleh pemberontak, maka masyarakat akan mudah menerima hoax, ya, mudah menerima hasutan. Jadi kantor informasi dipulihkan terlebih dahulu atau dikuasai oleh pemerintah dahulu agar PKI tidak semakin gembar-gembor dan menghasut rakyat Indonesia. Kemudian membersihkan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dari pengaruh komunis, karena disinyalir Halim Perdana Kusuma ini sebagai pusat atau sebagai tempat pelatihan simpatisan-simpatisan Partai Komunis Indonesia. Nah, dokumen penting Super Semar. Nah, ini Super Semar ini nanti sebagai surat, ya, surat sakti, di mana Soeharto mendapatkan surat izin untuk menstabilkan keadaan Indonesia pasca pemberontakan komunis tahun 1965. Ini korban-korbannya, foto-fotonya ini ya. Ahmad Yani pada saat itu menjabat sebagai KSAD, kemudian Maijen Raden Suprapto, kemudian Maijen Haryono, Brigjen Sutoyo, ya, kemudian DI Panjaitan, kemudian S. Parman, dan Letnan 1 Pierre Tendean. Ini tokoh-tokoh yang menjadi korban pemberontakan G30S PKI. Nah, ini part pertama dari materi kompetisi dasar 3.1 sampai di pemberontakan gerakan 30 September PKI. Untuk part selanjutnya silahkan cek video yang lain di channel saya. Jangan lupa di subscribe, di subscribe, kemudian dipencet loncengnya, klinting, kemudian jangan lupa di like, dan silahkan berdiskusi di kolom komentar. Oke, terima kasih dari saya, sekian, dan tunggu part kedua.